Kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda ini. Luar biasa sekali pengakuan daripada Khalid Basalamah sanjungan kaum Wahabi. Dia mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selalu qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, atau qala Rasulullah, Nabi bersabda. Begitulah pengakuan yang disampaikan oleh Khalid Basalamah. Benarkah begitu faktanya? Ternyata apa yang ia sampaikan kepada para jemaahnya seringkali bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mari kita bahas. Khalid Basalamah ini berkata bahwa nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas. Khalid Basalamah ini berkata bahwa tidak boleh membaca surat yang sama dalam sholat. Contoh, ketika di rakaat pertama ada orang yang membaca surat Al-Ikhlas, kemudian dia di rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas lagi, maka ini tidak boleh, kata Khalid Basalamah. Padahal kita tahu membaca surat yang sama di rakaat pertama maupun rakaat kedua itu no problem, boleh-boleh saja. Bahkan berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dulu ada sahabat yang menjadi imam di Masjid Quba. Kebiasaan sahabat itu ketika mengimami sholat, ternyata beliau itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tetapi apa yang beliau lakukan ketika dihaturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ternyata beliau tidak menyalahkan perbuatan sahabat ini. Bahkan Nabi penasaran dan bertanya, kenapa Anda mengulang-ulang surat yang sama ini, yaitu surat Al-Ikhlas maksudnya ya. Kemudian dijawab oleh sahabat tadi, saya menyenangi atau saya mencintai surat Al-Ikhlas. Mendengar jawaban sahabat tadi, Nabi bersabda, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Ini jawaban Nabi. Sahabat mengulang-ulang surat yang sama di rakaat pertama maupun kedua, diulang-ulang, tidak dipersoalkan oleh Nabi, malah dipuji bahwa beliau sahabat tersebut masuk surga gara-gara mencintai surat Al-Ikhlas yang ia baca setiap kali sholat, diulang-ulang. Ini masih ngaku apa yang ia sampaikan selalu sesuai dengan hadis, padahal ini sangat dan jelas sekali menentang hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini sudah menyalahkan perbuatan sahabat, yang mana perbuatan sahabat tadi mengulang-ulang surat Al-Ikhlas di rakaat pertama maupun rakaat kedua diakui kebenarannya oleh Nabi, diikrari oleh Nabi, tapi ternyata Khalid Basalamah mempersoalkan hal yang demikian. Lalu Khalid Basalamah ini juga pernah berkata bahwa dahi Nabi Muhammad SAW maupun dahi para sahabat itu ada bekas hitamnya. Kalau memang Anda merasa selalu qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, buktikan. Jangan cuma omong doang. Anda ini bisa memfitnah Rasulullah dan para sahabat. Bayangkan teman-teman, Nabi dan para sahabatnya katanya di dahinya itu ada bekas hitam, ya kayak kebanyakan orang-orang Wahabi itu. Ini kan sangat kurang ajar kepada Rasulullah dan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Khalid Basalamah ini juga ketika mendapat pertanyaan seputar wudhu, jawaban dia itu ngawur. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Bukankah sangat jelas sekali di video tersebut Khalid Basalamah itu ketika mendapat pertanyaan dari jemaahnya, ada orang yang ketika wudhu dia hanya mengusap keningnya saja, apakah wudhunya sah? Jawaban Khalid Basalamah, setahu saya, katanya selalu qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Kok jawabannya setahu saya? Ayo, setahu saya wudhunya sah. Karena rukun wudhu itu adalah membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku. Selainnya itu sudah sunnah muakkadah sebagaimana tayammum.
Pertanyaannya, rukun wudhu yang menyatakan hanya ada dua, yaitu membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku saja, dan selainnya itu sudah sunnah muakkadah hukumnya, nggak wajib berarti. Ini pendapat dari Al-Quran yang mana? Ayat yang mana yang mengatakan begitu? Atau hadis Nabi yang mana yang mengatakan begitu? Bahkan ulama yang mana yang mengatakan rukun wudhu itu hanya dua? Ini masih mau mengaku dirinya itu selalu qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Terlalu pede orang ini, terlalu pede. Wong rukun wudhu aja dia nggak ngerti, nggak paham. Kemudian mari kita saksikan lagi ini video Khalid Basalamah. Apakah arsy itu makhluk? Ya, Allahu alam. Ini saya tidak bisa jawab. Apakah itu arsy makhluk atau tidak? Allahu alam. Gitu kan? Beginikah jawaban dari orang yang katanya ketika berceramah selalu qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, setelah mendapat pertanyaan apakah arsy itu makhluk atau bukan, jawabannya Allahu a'lam. Allahu a'lam. Saya tidak tahu apakah arsy itu makhluk atau bukan. Kok bisa Khalid Basalamah ini tidak tahu bahwa arsy dan semuanya tanpa terkecuali adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, termasuk arsy. Wa huwa rabbul arsyil azim. Itu Al-Quran. Katanya selalu Al-Quran, katanya selalu hadis. Ayat Al-Quran mana atau hadis Nabi yang mana yang mengatakan arsy itu apakah makhluk atau bukan? Lalu jawabannya Allahu a'lam. Al-Quran yang mana ini? Ayo mikir. Kalau dia tidak tahu arsy itu makhluk atau bukan, berarti dia itu ada kala punya keyakinan ada sesuatu yang bukan ciptaan Allah, ada sesuatu yang bukan makhluk Allah. Ini jelas akidah yang fasid, akidah yang rusak, akidah yang batil, bahkan bisa kufur ini. Karena ketika ada orang yang tidak tahu bahwa segala sesuatu ini ciptaan Allah, berarti di hatinya itu ada kemungkinan percaya ada sesuatu yang bukan makhluk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya untung dia setelah itu klarifikasi bahwasanya arsy itu adalah makhluk Allah. Namun persoalannya sebelum ia melakukan klarifikasi, berarti dia memang tidak tahu arsy itu makhluk atau bukan. Orang seperti ini ngaku selalu qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi. Terus kemudian ketika dia mendapat pertanyaan masalah gelar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia katakan bahwa ini riwayat daripada Syiah katanya. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok dengan entengnya dia mengatakan bahwasanya gelar Sayyidina Ali dengan karramallahu wajhah itu dari Syiah? Mana ada ayat bahwasanya karramallahu wajhah itu minas Syiah? Nggak ada, minas Syiah itu nggak ada seperti itu ayat atau hadis Nabi lah. Ayo kalau memang mengaku semua jawabannya, semua pernyataannya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, buktikan pada kami. Mana ada ayat, mana ada hadis bahwasanya karramallahu wajhah itu untuk Sayyidina Ali adalah riwayat dari Syiah? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ulama-ulama itu baik ahli hadis maupun ulama salaf, termasuk Imamuna Asy-Syafi'i, ketika menyebut nama Sayyidina Ali, beliau-beliau semua itu mengatakan karramallahu wajhah. Bahkan para ulama-ulama sanjungan kaum Wahabi ketika menyebut nama Sayyidina Ali, di belakangnya itu ada karramallahu wajhah. Tidak seperti pernyataan Khalid Basalamah ini, walaupun dia mengaku selalu menjawab dengan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Oh, padahal banyak fatwanya yang bertentangan dengan ayat suci Al-Quran maupun hadis. Termasuk yang ia katakan adalah ketika ada orang punya wudhu, kemudian dia menyentuh atau terkena kotoran kucing atau binatang yang dagingnya haram dimakan, maka wudhunya secara otomatis menjadi batal. Ini hadisnya mana, Lid? Atau ayat suci Al-Qurannya lah? Ada enggak? Ngaku-ngaku selalu pakai Al-Quran dan hadis. Giliran hal-hal yang membatalkan wudhu tidak mampu mendatangkan ayat suci Al-Quran atau hadisnya. Coba kalau nggak percaya Khalid Basalamah ataupun para pendukungnya,
tampilkan hadisnya, tampilkan ayat suci Al-Qur'annya bahwa kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan itu ketika tersentuh oleh orang yang punya wudhu, maka wudhunya batal. Tunjukkan pada kami. Anda tidak akan pernah menemukan kecuali fatwanya Khalid Basalamah ini yang jelas tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis. Walaupun dia mengaku-ngaku setiap kali menjawab pertanyaan atau ceramah selalu qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah. Oh, ini cuma pengakuan dia. Ayo sadar ya, para pengikutnya sadar. Dan masih banyak sekali pernyataan Khalid Basalamah ini yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis. Termasuk dia yang menyatakan kotoran manusia itu termasuk najis yang berat. Wow, najis berat, najis mughalladhah berarti ya. Saya bayangkan kalau kotoran manusia itu termasuk najis mughalladhah, najis berat, gimana cara istinjaknya orang-orang Wahabi? Ayo. Ayo mikir, jangan kepedean ngaku-ngaku setiap kami berceramah qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Oh, ngaku-ngaku doang, kucluk ini kucluk, gak sesuai dengan fakta. Ini bohong, ini namanya ya, bohong.